Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak soleh dan soleha, kita bertemu kembali di tema 9. Kali ini subtema 3, masih muatan PPKN. Yang akan kita bahas kali ini adalah hak dan kewajiban terhadap lingkungan dengan penuh kepedulian. Sebelumnya, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami hak dan kewajiban terhadap lingkungan dengan penuh kepedulian. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi perilaku-perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kepedulian. Yang ketiga, tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menemukan contoh perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari terhadap sumber daya alam dengan penuh kepedulian. Baik, kita langsung ke pembelajarannya. Memanfaatkan air merupakan hak setiap warga masyarakat. Namun melestarikan ketersediaan air bersih juga menjadi kewajiban setiap warga masyarakat. Sekarang identifikasikanlah hak dan kewajiban setiap warga masyarakat terhadap air bersih yang merupakan salah satu sumber daya alam. Di sini ada kewajiban terhadap ketersediaan air dan juga ada hak terhadap ketersediaan air bersih. Kewajibannya yang pertama, menggunakan air seperlunya, tidak berlebihan, tidak mencemari air dengan sampah dan bahan-bahan berbahaya, menjaga kondisi peralatan yang digunakan untuk mengalirkan air agar tidak terjadi kebocoran. Yang keempat, merawat lingkungan yang menjadi tempat ketersediaan air. Yang terakhir, membayar tagihan penggunaan air jika menggunakan layanan penyedia air bersih. Sedangkan hak terhadap ketersediaan air bersihnya adalah yang pertama, mendapatkan air bersih dengan harga terjangkau. Yang kedua, mendapatkan air bersih yang bebas dari pencemaran air. Yang ketiga, mendapatkan air bersih dari penyedia layanan air bersih. Yang keempat, mengakses air bersih tanpa campur tangan dari pemerintah. Yang kelima, mendapatkan air bersih meski tidak mampu membayarnya. Itu adalah kewajiban dan hak terhadap ketersediaan air bersih. Nah, di sini ada gambar siswa dan siswi sedang bergotong royong untuk membersihkan lingkungan. Aktivitas manusia sering memicu lahirnya bencana alam, misalnya terjadinya banjir, kebakaran hutan, atau krisis air bersih. Mengapa perilaku manusia dapat memicu terjadinya bencana alam? Nah, perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap alam justru akan merugikan manusia itu sendiri. Misalnya, hanya demi mengejar keuntungan melalui jual beli kayu, manusia menebangi hutan secara membabi buta, tidak memperdulikan alam dan lingkungan sekitar. Hal tersebut akan memicu terjadinya tanah longsor, kekeringan, dan banjir. Pohon yang menjadi pelindung tanah, penyerap air, dan penyuplai udara bersih sudah tidak ada lagi. Perbuatan yang demikian merupakan perbuatan yang tidak mencerminkan pemenuhan kewajiban sebagai warga negara. Perbuatan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang, namun berdampak pada banyak orang, dan berdampak pula pada keberlangsungan hidup manusia dalam alam.
Mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan oleh perilaku masyarakat terhadap lingkungan, maka masyarakat harus secara sadar mengembangkan perilaku yang bertanggung jawab dalam memanfaatkan lingkungan alam. Bahkan, masyarakat pun harus mau bersatu padu dan bahu-membahu menjaga kelestarian lingkungan alam. Misalnya, dengan bekerja bakti secara rutin membersihkan lingkungan, bergotong royong membangun sarana dan prasarana kebersihan. Selain kelestarian alam tetap terjaga, dengan kegiatan tersebut menunjukkan adanya sikap persatuan dan kesatuan masyarakat. Tahukah kalian sikap persatuan dan kesatuan yang lainnya? Nah, mari tuliskan sikap persatuan dan kesatuan yang pernah kamu lakukan saat di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Nah, sikap persatuan dan kesatuan di rumah, misalkan yang pertama, anak. Nah, anak ini ada kakak dan adik misalnya. Membantu ibu membersihkan rumah. Yang kedua, membantu pekerjaan ibu, memasak di dapur dan mencuci piring. Atau mungkin membantu ayahnya mencuci motor dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, kerja bakti bersama di dalam rumah. Yang keempat, berkebun bersama orang tua di halaman atau pekarangan rumah. Yang kelima, setiap anak mengerjakan tugas masing-masing, seperti membereskan tempat tidur dan peralatan untuk sekolah. Itu adalah sikap atau beberapa sikap persatuan dan kesatuan di rumah. Adapun sikap persatuan dan kesatuan di sekolah, misalnya, yang pertama, membersihkan halaman sekolah. Yang kedua, membagi bekal makanan kepada teman satu kelas. Yang ketiga, melaksanakan piket ruang kelas bersama-sama kelompoknya. Yang keempat, kerja bakti menyiram bunga bersama-sama di taman sekolah misalkan. Yang selanjutnya, mengerjakan tugas kelompok dengan baik. Sedangkan sikap persatuan dan kesatuan di masyarakat, misalkan yang pertama, kerja bakti membersihkan lingkungan RT bersama-sama. Yang kedua, bekerja sama membangun atau memperbaiki jembatan desa yang sering dilalui. Yang ketiga, membantu tetangga yang sedang kesulitan atau mengalami bencana. Yang keempat, bakti sosial atau menyantuni masyarakat yang kurang mampu. Yang kelima, bergotong royong membersihkan wilayah jalan utama desa setelah terkena banjir. Itu adalah beberapa sikap persatuan dan kesatuan di sekolah dan di lingkungan masyarakat. Nah, di sini ada beberapa gambar. Gambar yang pertama itu ada orang sakit dan ada yang menjenguknya. Amati gambar berikut ini ya. Selanjutnya tuliskan pendapat kalian mengenai gambar. Apakah perilaku atau sikap orang-orang pada gambar mencerminkan persatuan dan kesatuan? Kemudian tuliskan pada kolom di sampingnya. Nah, gambar yang pertama ada orang sakit dan ada yang menjenguknya. Berarti mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan. Kenapa? Karena menunjukkan kepedulian dengan menjenguk teman yang sedang sakit. Nah, gambar yang kedua ini gambar apaan ya? Nah, ini gambar yang menunjukkan atau tidak mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan. Nah, kenapa? Karena berkelahi dengan teman menunjukkan perpecahan. Nah, ini adalah sikap yang menunjukkan atau yang memecah belah persatuan dan kesatuan. Karena dua orang ini sedang berkelahi. Nah, sedangkan gambar yang ketiga ini ada siswa-siswi yang sedang bekerja bakti atau gotong royong membersihkan halaman atau depan atau lingkungan sekolahnya. Nah, berarti siswa-siswi tersebut mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan. Kenapa?
karena mereka bekerja sama dalam membersihkan halaman sekolah. Nah, di sini ada gambar yang keempat dan gambar yang kelima. Gambar yang keempat itu ada orang yang sedang bergotong royong. Nah, berarti gotong royong mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan. Kenapa? Karena gambar tersebut menunjukkan orang yang sedang bergotong royong untuk membangun dan mencapai tujuan bersama. Itu adalah tujuan dari gotong royong. Nah, adapun gambar yang kelima itu ada orang yang menebang potong pohon, maksudnya secara liar. Nah, berarti tidak mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan. Nah, karena menunjukkan orang yang sedang menebang pohon secara liar. Kenapa orang menebang pohon secara liar tidak mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan? Ya, tentu saja karena akan membuat hutan menjadi gundul. Kalau seandainya hutan sudah gundul, berarti akan mengalami kekeringan, banjir, dan tanah longsor. Berarti masyarakat sekitarnya akan terganggu. Nah, berarti juga sikap seperti ini tidak mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan. Telah kamu ketahui bahwa ikut menjaga lingkungan alam dan sumber daya alam termasuk salah satu kewajiban sebagai warga negara. Banyak contoh perilaku yang dapat ditemukan kaitannya dengan usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam menjaga lingkungan alam dan sumber daya alam di sekitar kita. Salah satunya dengan mendaur ulang sampah, limbah, atau barang-barang bekas tidak terpakai. Jika kewajiban ini kamu laksanakan, tentunya lingkungan alam sekitarmu akan tetap terjaga dan lestari. Kamu pun dapat menghasilkan produk yang berdaya guna. Namun sebaliknya, apa yang akan terjadi jika kewajibanmu menjaga lingkungan lama tidak kamu laksanakan? Nah, diulangi, apa yang akan terjadi jika kewajibanmu menjaga lingkungan tidak kamu laksanakan? Tentunya akan banyak terjadi masalah. Bahkan bencana seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan menjangkitnya penyakit-penyakit karena sampah. Hal yang demikian juga berlaku pada sendi kehidupan yang lain. Oleh karena itu, pelaksanaan hak dan kewajiban haruslah berjalan seimbang. Kenapa? Nah, agar kehidupan dapat berjalan dengan aman, nyaman, tertib, dan semua kebutuhan dapat terpenuhi dengan baik pula. Nah, sekarang apa akibat tidak melaksanakan kewajiban? Nah, kita akan bahas akibat tidak melaksanakan kewajiban. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Kita tidak boleh menuntut hak kita sebelum kewajiban kita laksanakan dengan baik. Contoh sederhananya adalah ketika kamu menginginkan nilai yang bagus, berarti kamu harus belajar terlebih dahulu. Tuh. Berikut ini adalah contoh pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang. Yang pertama, jika ingin sehat, berarti kamu harus menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggalmu. Yang kedua, jika ingin terhindar dari banjir, jangan membuang sampah di sungai. Yang ketiga, jika kamu menginginkan udara yang bersih, berarti kamu harus mau menanam pohon. Nah, itulah contoh sederhana pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang dan dapat dilakukan sehari-hari. Lalu bagaimana dengan kewajiban sebagai warga negara? Apakah kamu telah melaksanakan kewajibanmu? Haruskah orang yang mengabaikan kewajiban diberi sanksi? Mengapa? Nah, jika ada seseorang yang mengabaikan kewajibannya, maka harus diberi sanksi. Sebab mengabaikan kewajiban berarti tidak mengindahkan suatu peraturan yang sudah berlaku di masyarakat. Utamanya
Kewajiban yang diterapkan sudah ada dan diatur untuk menjaga ketertiban masyarakat luas. Salah satu contohnya, misalkan kewajiban menaati peraturan berkendara atau lalu lintas. Bagi pengendara wajib memakai helm pengaman dan memiliki SIM atau surat izin mengemudi. Hal tersebut diterapkan untuk menjaga, melindungi, serta mengatur jalannya lalu lintas dan ketertiban umum. Yang kedua, sebutkan contoh sanksi bagi orang yang tidak melaksanakan kewajiban. Nah, di sini adalah kewajiban yang dilanggar. Contoh sanksinya juga ada di dalam kolom, mohon perhatikan semuanya. Kewajiban yang dilanggar misalkan pelanggaran lalu lintas. Contoh sanksinya mendapatkan tilang dan wajib ikut sidang. Yang kedua, kewajiban yang dilanggarnya tidak membayar pajak. Berarti contoh sanksinya akan mendapat denda. Yang ketiga, kewajiban yang dilanggarnya pelanggaran norma dan etika. Berarti contoh sanksinya digunjing dan dikucilkan oleh masyarakat sekitar. Yang keempat, kewajiban yang dilanggarnya tidak melaksanakan piket kelas. Contoh sanksinya membuang sampah sekolah selama seminggu, misalkan. Yang kelima, kewajiban yang dilanggarnya tidak masuk kerja tanpa izin. Berarti contoh sanksinya pemotongan gaji. Misalkan. Yang keenam, kewajiban yang dilanggarnya tidak membawa topi saat upacara bendera. Berarti contoh sanksinya hormat di tiang bendera misalkan sampai jam istirahat. Atau mungkin contoh sanksinya menghafal surah-surah pendek dan doa-doa harian. Itu kalau di SDIT. Ya, terus kewajiban yang dilanggar yang selanjutnya berkelahi di sekolah atau di kelas misalkan. Berarti contoh sanksinya kena skorsing beberapa hari. Itu adalah kewajiban yang dilanggar dan beberapa contoh sanksinya akibat kewajiban yang dilanggar. Baik, untuk tugas kali ini adalah silahkan kerjakan halaman 116, 133, 134, 135, dan 146. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Pembelajaran tema 9, subtema 1, subtema 2, dan subtema 3 telah selesai. Tadi kita telah membahas subtema 3-nya. Sekian untuk pembelajaran PPKN kali ini di subtema 3 sekaligus menutup tema 9 di kelas 4 ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat dan barokah. Pak Guru akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.